Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita hingga. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian fikih 4 mazhab kita yang rutin kita laksanakan setiap pekan Ahad ke-4 di Masjid Al-Muttaqin ini. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal, mulai dari niat pada pertemuan yang ke-9 ya. Bulan yang lalu adalah yang ke-9, insyaallah hari ini adalah yang ke-10. Bab niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan, bab 9 dan seterusnya itu adalah kita bahas tentang sifat sholat Nabi ya. Mengangkat tangan, kemudian bersedekap, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di kiri ya. Itu sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Kemudian pendapat para imam mazhab memilih yang mana. Kemudian berdiri bagi yang mampu ya. Kemudian kalaupun tidak mampu, berdirinya seperti apa, duduknya seperti apa. Urutan-urutannya berdiri, kalau nggak bisa berdiri duduknya seperti apa. Bagaimana juga pendapat yang duduk di atas kursi ya. Kemudian ini tentang cara duduk ya bagi yang tidak bisa berdiri. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada bagian yang ke-10 kajian fikih 4 mazhab kita berkenaan dengan sifat sholat Nabi. Setelah berdiri, selesai kita bahas tentang berdiri, maka bagian yang selanjutnya adalah membaca iftitah ya, membaca iftitah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk sholat mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ya. Ini bagi yang memakai doa iftitah inilah dalilnya ya. Dalil dikenal juga dengan iftitahnya Ali bin Abi Thalib ya, dari riwayat Imam Muslim. Ada lagi iftitah yang lain dari sahabat Abu Hurairah, dikenal dengan iftitah Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salatnya berhenti sejenak membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya kama yunaqqat sabbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal baraj. Ini adalah yang dikenal dengan iftitah Abu Hurairah. Kita temukan di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ya, ada beberapa iftitah ya. Kita sampaikan di sini hanya 4 saja, sesuai dengan yang dipegang oleh keempat imam mazhab. Ya. Hadis yang ke-15 ya, dari sahabat Ibnu Umar. Beliau berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian Nabi setelah salam bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Jadi sahabat ini mungkin dia di saf pertama ya, sehingga beliau membaca itu kedengaran oleh Rasulullah pada saat beliau menjadi imam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Kemudian berdiri seorang dan berkata, saya ya Rasulullah. Nabi bersabda, saya takjub dengan kalimat tersebut karena pintu-pintu surga terbuka karenanya. Jadi kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu wa subhanallahi bukrata wasila itu dibaca oleh sahabat dan disetujui oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah melihat pintu-pintu surga terbuka pada saat sahabat ini membaca doa iftitah itu. Kemudian kita lanjut. Yang ke-16 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakkasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Ini adalah iftitah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni ya. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis nomor 13, 14, 15 dan 16 itu beda-beda ya, beda-beda iftitahnya. Ya, beda-beda iftitahnya. Jadi semua punya dalil. Mau pakai mana juga bisa, boleh. Yang jelas adalah kita paham ini dalilnya ini nih, ada dasarnya. Jadi bukan tidak ada dasarnya. Jadi jangan baca sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jangan baca sesuatu yang tidak dicontohkan, karena ini sholat. Ya, ini sholat. Nah, hadis yang ke-17 ini lain lagi. Dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar memulai bacaan sholat langsung dengan surat Al-Fatihah. Ya, dari Anas bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar memulai bacaan sholatnya langsung dengan surat Al-Fatihah. Hadis muttafaqun alaih. Tapi kan nggak jelas nih, masih pertanyaan nih. Kenapa? Ya memang imam pasti membaca mulainya dari Al-Fatihah, karena iftitahnya kan sir, nggak kedengaran. Ya, tapi ini tetap saja ini menjadi satu argumentasi di dalam hadis. Ya, tetap saja ini menjadi satu argumentasi dalam hadis. Bahkan ada mazhab yang memegang teguh nih hadis, karena tidak terdengar dan tidak diajarkan, atau tidak, Rasulullah tidak kedengaran membaca iftitahnya, Abu Bakar juga tidak terdengar membaca
iftitahnya, Umar juga tidak terdengar membaca iftitahnya, maka yang disebut mulai bacaan solat ya, mulai bacaan solat. Tapi kalau diam kan nggak disebutkan ya. Mulai bacaan solat itu dengan Al-Fatihah. Dari ke 13, 14, 15, 16, 17, 5 hadis yang di atas ya, dari ke-15 5 hadis yang di atas, maka ditariklah kesimpulan oleh keempat imam mazhab tentang hukumnya membaca Al-Fatihah, membaca iftitah ya. 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu mengatakan bahwa iftitah itu hukumnya adalah sunnah ya. Iftitah itu hukumnya, membaca iftitah itu hukumnya adalah sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang nomor 13, 14, 15 dan 16 tadi, bahwa Rasulullah mengajarkan bacaan doa iftitah ini ya. Cuma karena ada hadis yang nomor 17, dia nggak bisa dikatakan wajib ya. Dia nggak bisa dikatakan wajib karena ada hadis yang berbeda, yaitu hadis yang ke-17 tadi mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak sholat tidak membaca iftitah ya. Sehingga hukumnya turun dari tadinya mungkin menjadi wajib sehingga turun menjadi sunnah ya. Di dalam mazhab Maliki iftitah hukumnya makruh. Nih lain lagi ya, beda ya, kebalikan ini. Yang satu mengatakan, yang 3 mengatakan hukumnya sunnah. Imam Malik mengatakan hukumnya makruh ya. Iftitah hukumnya makruh dari takbiratul ihram langsung pada Al-Fatihah ya. Jadi kalau bapak-bapak dengar, lihat imam dari takbiratul ihram dia langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita paham, oh ini beliau mengikut mazhab Maliki ya. Nggak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, maka itu diketahui bahwa mazhab Maliki seperti itu. Tapi kalau dia Allahu Akbar, dia diam dulu, nih imam baca iftitah ya, baca iftitah. Iftitah juga ada yang pendek, ada yang panjang. Tadi kan kita sudah sebutkan 4 ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau dia bacanya agak panjang, agak lama diamnya, dia baca yang panjang nih. Kalau dia Allahu Akbar, dia diam, kemudian dia diamnya cuma pendek sebentar, nggak panjang, oh dia baca iftitah yang pendek. Kita harus paham ya. Kemudian lanjut. Nah, para imam mazhab itu memilih ya, memilih iftitah mana yang menurut mereka yang paling baik mereka pilih ya. Tentu saja mereka memilih yang paling baik menurut mereka, tapi imam mazhab tidak pernah menyalahkan pendapat imam yang lain ya. Tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membid'ahkan, tidak pernah mengatakan ini salah Yang banyak menyalah-nyalahkan itu kita yang sekarang ini nih. Tapi para imam mazhab dulu nggak pernah. Para salafus soleh itu tidak pernah ya. Dia hanya mengatakan saya mendapat ini, saya ngikut ini, saya berpendapat seperti ini. Perkara yang lain berpendapat tentu punya hujah yang lain juga ya. Maka di dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu beliau memilih iftitahnya Aisyah. Dalil yang nomor 16 tadi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ya. Ini yang dipilih di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Pendek ya, pendek. Jadi kalau lihat imam baca iftitahnya pendek, kemungkinan beliau baca yang ini ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya, yang muktabar, yang dominan atau yang lebih dikatakan sahih di dalam mazhab Syafi'i, yang dibaca ada 2 nih. Syafi'i ada 2 ya. Di dalam mazhab Syafi'i ada 2 ya. Tapi yang muktabar adalah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin ya, bukan wa ana awwalul muslimin, karena di dalam Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin ya. Tapi di dalam hadis wa ana minal muslimin. Di dalam mazhab Syafi'i, sebelum membaca wajahtu itu didahului dengan iftitahnya Ibnu Umar. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Enggak pakai ini ya. Di dalam mazhab Syafi'i enggak pakai ini. Jadi mulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Ini menggabungkan antara iftitah Ibnu Umar dan iftitah Ali. Ya, menggabungkan antara iftitah Ibnu Umar dan iftitah Ali. Sebagian daripada mazhab Syafi'i, ya, tadi kan kita sudah sebutkan di dalam mazhab Syafi'i ada dua, ya. Yang pertama tadi adalah Allahu Akbar kabira, kemudian wajhatu wajhiya lillazi, ya. Ada yang kedua adalah Allahumma ba'id, yang tadi kita sudah bacakan, ya. Allahumma ba'id baini wa baina, ya. Ini juga dipakai di dalam mazhab Syafi'i, ya, juga dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih muktabar di dalam mazhab Syafi'i adalah wajhatu wajhiya tadi. Nah, baik, ini tadi adalah iftitah, ya. Itu adalah iftitah. Setelah iftitah, kita lanjutkan dengan ta'awuz, ya, atau isti'azah, ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan Bapak-bapak, karena ini bagian yang selalu disirkan, banyak di antara kita yang nggak baca ini, ya, karena mungkin tidak diajarkan. Ya, mungkin tidak diajarkan, dan karena selalu dibaca sir, sehingga bagi orang yang tidak mempelajari fikih, ya, mungkin karena sholatnya hanya mempelajari dari bagaimana melihat imam saja, imam nggak pernah baca nih, tahu sini nggak pernah kedengaran bacanya, karena bacanya sir, baik sholatnya sholat sir, baik maupun sholatnya sholat jahar. Tapi di dalam fikih disebutkan bahwa ta'awuz itu dibaca, ya. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Dan apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk, itu dengan membaca ta'awuz, ya. Nah, di dalam fikihnya, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, isti'azah diucapkan pada rakaat pertama saja dengan pelan, ya. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, a'udzubillah itu atau isti'azah itu diucapkan pada rakaat pertama saja dengan pelan, jadi sir. Jadi walaupun sholatnya sholat jahar ataupun sholat sir, maka bacaan isti'azahnya dengan sir. Di dalam mazhab Syafi'i, isti'azah diucapkan secara perlahan pada sebelum membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Bedanya di situ, ya. Kalau Hanafi dan Hambali, isti'azahnya dibaca satu kali saja pada rakaat pertama dengan pelan. Jadi karena Al-Fatihah itu termasuk dari surat, maka di dalam mazhab Hanafi dan Hambali isti'azahnya dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, setelah baca iftitah dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya pada rakaat pertama saja, ya.
Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah dibaca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bedanya di sana, ya. Tapi tiga mazhab ini mengatakan bahwa istiazah dibaca, ya. Di dalam mazhab Maliki ini berbeda, ya. Di dalam mazhab Maliki ini berbeda. Maliki mengatakan makruh membaca istiazah dalam sholat fardu. Tapi dalam sholat sunnah sir diperbolehkan. Ya, bedanya. Mazhab Maliki mengatakan untuk sholat fardu makruh hukumnya membaca istiazah. Tapi kalau sholatnya adalah sholat sunnah sir diperbolehkan. Ya, diperbolehkan membaca istiazah. Tapi kalau untuk sholat fardu dimakruhkan oleh mazhab Maliki. Nah, di dalam An-Nakhai dan Ibnu Sirin mengatakan istiazah dibaca setelah Al-Fatihah dan sebelum ayat. Ya, beda lagi ya. Istiazahnya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ayat. Juga dengan sir. Ini pendapat dari An-Nakhai dan Ibnu Sirin. Ini pendapat An-Nakhai dan Ibnu Sirin. Bapak sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba mulai koreksi kita, solat kita ya. Kalaupun kita tidak baca istiazah, kita faham yang kita anut yang mana, dalilnya apa. Tapi kalau kita membaca istiazah, kita juga faham, oh ini pendapat siapa, dalilnya apa, hujahnya apa. Ini yang ingin kita kejar di dalam fikih 4 mazhab. Jadi kita tidak terlalu mudah untuk menyalahkan orang, ya. Insya Allah, karena ini banyak hadis-hadisnya, pada waktu nanti diposting, dibagikan YouTube-nya, link YouTube-nya akan saya berikan juga karena ada permintaan dari jemaah juga. Tolong ini screen-nya ditampilkan juga, disampaikan. Baik, insya Allah akan saya kirimkan juga, ya. Jadi Bapak nggak perlu nyatet, ya, nggak perlu nyatet. Insya Allah linknya nanti saya akan kirimkan, link YouTube-nya, kemudian berikut dengan screenshot dari hadis-hadis ini, karena banyak. Ya. Ini mulai dari takbiratul ihram sampai salam nanti itu hampir 100 hadisnya, nggak mungkin dihafalin. Ya. Tapi sekurang-kurangnya kita paham. Ya. Baik, itu ta'awuz, ya, ta'awuz dan istiazah. Kita lanjut. Setelah ta'awuz dan istiazah, maka kita membaca apa? Al-Fatihah, ya. Urutan pasti udah hafal lah semua, nggak mungkin nggak hafal lah, karena sholat, orang rajin sholat semua di sini kan. Setelah kita membaca ta'awuz, maka kita lanjut kepada membaca Al-Fatihah. Hadis yang ke-19 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidak sah solatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jelas ya. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis yang ke-20. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Semoga kamu dirahmati Allah. Ini bukan hadis, tapi Al-A'raf ayat 204, ya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Dalil yang ke-21, siapa saja yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya juga. Ya, siapa saja yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya juga. Hadis riwayat Abu Hanifah dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalil yang ke-22,
kita cepat saja dalilnya ya. Seorang imam dipilih karena untuk diikuti. Ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia membaca, maka perhatikanlah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jika ia bertakbir, imam ini maksudnya, maka bertakbirlah. Maka bertakbir juga. Ya. Jika ia membaca, maka perhatikanlah. Ya. Memperhatikan saja, mendengarkan dengan seksama. Ya. Dalil yang ke-23 dari Ubadah ibnu Syamil berkata, Rasulullah SAW pernah sholat subuh. Ya, pernah sholat subuh. Artinya apa? Sholat subuh kan jahar ya. Sholat subuh, sholat jahar. Ya. Dan beliau merasa berat untuk membaca surah. Kemudian setelah selesai beliau bersabda. Jadi beliau merasa terganggu. Maksudnya merasa berat itu merasa terganggu. Beliau membaca surah. Kemudian setelah selesai beliau bersabda, aku melihat kalian juga membaca surah di belakang imam. Kami menjawab, makmumnya nih yang menjawab, ya kami juga membaca surah. Lantas beliau bersabda, janganlah kalian membaca surah selain Al-Fatihah, karena solat seseorang tidak sah tanpa membaca surah itu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Artinya apa? Artinya adalah selain Al-Fatihah jangan baca. Bahasa simpelnya begitu ya. Itu artinya Rasulullah menyuruh baca Al-Fatihahnya kepada makmum. Ini makmum nih ya ceritanya, kepada makmum berarti disuruh baca Al-Fatihahnya dengan hadis ini ya. Nah, ini ada 19, 20, 21, 22, 23, ada 5 hadis. Bertentangan nih. Terlihat bertentangan, bukan bertentangan ya, tapi terlihat seperti bertentangan. Hadis yang 19, dalil yang ke-19 dan dalil yang ke-23 nyuruh baca makmumnya. Tapi dalil yang 20, 21, 22 cenderung mengatakan untuk tidak baca makmumnya. Ya. Dengarkanlah dan perhatikan. Cuma yang harus kita perhatikan dengan jeli adalah hadis 20, 21 dan 22 ini tidak spesifik bicara tentang Al-Fatihah. Iya kan? Hanya menyebutkan bahwa kepada kalian maka dengarkanlah dan perhatikanlah apabila dibacakan Al-Qur'an. Ayat ya, surah dibacakan Al-Qur'an. 21 juga bacaan imam itu adalah bacaannya juga. Ya. Yang ke-22 jadi katakan adalah jika imam bertakbir maka bertakbirlah, maka jika imam membaca maka perhatikanlah. Juga tidak spesifik menyebutkan itu tentang Al-Fatihah. Tapi hadis yang 19 dan 23, dalil 23 itu spesifik menyebut pada saat membaca Al-Fatihah. Ya. Maka dari situ mazhab-mazhab, para imam mazhab ini sepakat tentang beberapa hal tentang Al-Fatihah ini. Ya. Yang pertama adalah keempat imam mazhab ini yang disepakati dulu ya, keempat imam mazhab ya. Keempat imam mazhab sepakat wajib bagi imam dan munfarid pada 2 rakaat pertama. Jadi keempat imam mazhab ini satu pendapatnya, tidak terpecah. Untuk 2 rakaat pertama bagi imam dan munfarid, imam ya, munfarid yang sholat sendiri, tidak berjamaah, ya, maka wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Ya, jadi itu ada kondisi ya. Yang pertama adalah 2 rakaat pertama. Kemudian ini untuk imam dan munfarid, maka hukumnya wajib. Artinya apa? Artinya ada perbedaan pada rakaat selain daripada 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga untuk sholat maghrib, untuk sholat
zuhur dan asar dan isya dan maghrib rakaat ketiga dan keempat, ya. Bagaimana untuk rakaat yang lain, ya? Nah, untuk rakaat yang lain ada sedikit perbedaan pendapat dari keempat imam mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan wajib setiap sholat fardu, ya. Jadi wajib setiap sholat fardu, setiap rakaat apapun, mau rakaat ketiga, mau rakaat keempat, atau mau rakaat pertama, rakaat kedua, hukumnya wajib, ya, untuk sholat fardu, ya, untuk sholat fardu. Ini ya rakaat yang lain, ya. Kemudian di dalam mazhab Hanafi menyatakan tidak wajib, hanya sunnah. Jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat hukumnya hanya sunnah, nggak jatuh wajib, ya, untuk imam dan munfarid tadi, untuk imam dan munfarid tadi. Mazhab Maliki mengatakan wajib, namun jika tertinggal cukuplah dengan sujud sahwi saja. Mulai bingung, Pak? Kalau bingung pegangan ya, Pak, ya. Pegangannya sama yang kuat pegangannya. Jadi jangan sama ustadz pegangannya, langsung pegangannya sama imam mazhab, ya. Jadi jangan apa kata ustadz. Kata ustadz berbeda-beda. Ustadz A bilang begini, ustadz B bilang begini, ustadz C bilang begini, ya. Jadi kalau bingung pegangan, ini akan banyak nih hadis-hadis yang kelihatan berbeda, ya. Kalau bingung pegangannya sama. Kalau orang kelep gitu, ya, help itu kan, dia kan cari pegangan. Nah, pilih pegangannya yang kuat, pilihnya yang kuat, yang sudah diakui oleh seluruh dunia dan sudah diakui oleh zaman, ya. Udah 1300 tahun, tapi pendapat itu tetap dipakai. Nah, itu artinya kuat pendapatnya, ya. Jadi jangan pegangnya sama ustadz, jangan pegang sama saya nggak tahu, saya cuma nyampain aja, bapak pilih yang mana terserah, ya. Sehingga saya nggak bertanggung jawab, bapak jangan ngikut saya, ngikut ke imam, ya. Kalau mau ngikut ke imam, jangan ngikut ke ustadz kayak saya yang ilmunya dapat dari kolong jembatan. Jadi gini, ya, ada dalil-dalilnya, ya, dalil-dalilnya ada. Nah, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, kalau tadi kan untuk imam dan yang munfarid, ya, imam dan munfarid. Kalau 2 rakaat pertama hukumnya wajib, rakaat ketiga dan keempat mulai berbeda pendapat para imam mazhab, ya. Dalilnya sama, hanya menginterpretasikan hadisnya yang berbeda, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i bagi makmum, ya, wajib membaca surat Al-Fatihah baik sholat jahar ataupun sir. Makmum nih, kita cerita sekarang makmum. Cerita imam dan munfarid sudah selesai tadi. Sekarang bagi makmum. Bagi makmum wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah bagi baik sholat jahar ataupun sholat sir. Dalilnya adalah hujah nomor 19 dan nomor 23 tadi, ya. Dalilnya adalah hujah nomor 19 dan nomor 23. Jadi bagi makmum mau sholat berapapun rakaatnya, membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Di dalam mazhab Hanafi makruh membaca Al-Fatihah baik sholat jahar atau sholat sir, ya. Ini bagi makmum loh, ya, hukumnya makruh. Kelihatan kan bedanya, ya? Yang satu katakan wajib, yang satu lagi mengatakan makruh hukumnya. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil nomor 20, 21 dan 22 tadi, ya. Di dalam mazhab Hambali tidak wajib hukumnya, tapi diperbolehkan. Tidak wajib, diperbolehkan, ya, membaca surah Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak, ya, secara mutlak. Jadi nggak dikasuskan rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat ketiga, rakaat keempat, tapi secara mutlak seluruhnya, ya.
Tidak wajib, tapi diperbolehkan untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak. Dalilnya apa? Sama. Dalilnya adalah hadis 20, 21 dan 22 tadi. Di dalam mazhab Maliki, makmum makruh membaca pada solat jahar dan sunnah pada solat sir. Nah, ini Maliki beda lagi, ya. Pada solat jahar itu makmum makruh membacanya, tapi sunnah pada solat sir. Kalau solat sir itu kan imam nggak baca keras, ya, dia baca pelan, maka makmum hukumnya sunnah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau pada saat imam menjaharkan Al-Fatihahnya, maka makmum itu makruh ikut membaca Al-Fatihah. Ya. Ini belum lanjut ya. Jadi kelihatan ini berbeda. Bagi Syafi'i itu makmum membaca Al-Fatihah mau rakaat keberapapun. Pertanyaan yang timbul adalah kapan baca Al-Fatihahnya, kan itu ya pasti. Kapan baca Al-Fatihahnya? Nah, di sini ada beberapa jalan untuk membaca Al-Fatihahnya. Makanya itu sebabnya sebaiknya di dalam sholat berjamaah imam itu adalah orang yang sudah dikenal, ya. Jadi tidak dianjurkan, walaupun ada kasus-kasus tertentu, ya, tidak dianjurkan orang yang pendatang untuk tiba-tiba ujuk-ujuk maju ke depan, karena makmumnya belum hafal nih. Itu sebaiknya imam itu adalah orang yang mukim di situ. Jadi makmum sudah tahu nih, ini imam pasti nih, begitu dia Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah langsung. Nah, kapan makmumnya? Makmum yang bermazhab Syafi'i harus tahu kapan membacanya. Ya, ada beberapa cara. Jadi kalau imam itu diam dan dia tahu bahwa imam itu diam dulu sebelum membaca Al-Fatihah, maka dia baca sebelum membaca Al-Fatihah itu. Atau imam itu memberikan kesempatan setelah dia membaca Al-Fatihah, sebelum dia masuk ke dalam membaca ayat, dia diam dulu, ya, dia diam dulu. Pada kesempatan itulah si makmum membaca Al-Fatihah, ya. Jadi imamnya juga harus dipelajari, makmum juga harus mempelajari, mengenali imamnya. Kemudian ada juga imam yang begitu Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, kemudian setelah baca Al-Fatihah dia langsung baca ayat. Nggak ada kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Maka makmum itu membaca Al-Fatihah di sela-sela imam berhenti membaca Al-Fatihah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia berhenti, pada saat itulah makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan jahar ya, jangan keras bacanya, pelan, ya, pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya diam sebentar, makmumnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa setiap bacaan Al-Fatihah itu, setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Makanya kadang-kadang imam, bukan kadang-kadang, sebagian imam, sebagian besar ya, sebagian besar imam itu memutus antara ayat-ayat itu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, dia berharap Allah menjawab bacaan Al-Fatihahnya. Hadis qudsi, ya, itu hadis qudsi, bahwa Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah yang dibaca. Sehingga makmum punya kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, makmum baca cepat, Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya jangan dijaharkan, tapi disirkan bacanya. Nah, bagaimana kalau seandainya makmum nggak baca juga nih, imam nggak berhenti juga nih antara ayat. Udahlah, jadi ini kelas imam
imam ini nih, pembalap Rossi nih. Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya juga ngebut. Artinya nggak diputus-putus, nggak diam di antara ayat. Setelah baca Al-Fatihah, langsung baca ayat, nggak berhenti dulu. Nah, makmum mengikuti bacaan imam Al-Fatihahnya. Jadi bukan dilafazkan, tapi pada saat imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia di dalam hati mengikuti bacaannya. Dia di dalam hati mengikuti bacaannya. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, dia juga ngikutin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi jangan sampai terjaharkan, ya. Ini bagi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu hukumnya wajib, sehingga dia harus tahu. Itulah sebabnya, hikmahnya, kenapa imam itu adalah orang yang sudah biasa di satu tempat. Karena dengan begitu makmumnya tahu, oh ini imam sifatnya begini nih, dia bacanya begini nih, dia bisa ambil ancang-ancang, ya. Nah, ada lagi yang krusial nih, ini juga banyak, ya. Basmalah pada Al-Fatihah. Kita lihat kan, pada praktiknya berbeda-beda, ya. Dalil yang ke-24 dari Anas bin Malik berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun tidak pernah aku dengar mereka membaca basmalah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, ya. Dari Anas bin Malik berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun aku tidak pernah mendengar mereka membaca basmalah. Dalil yang ke-25 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah juga basmalah, karena itu Ummul Quran atau Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Mas'ani. Basmalah juga termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Sab'ul Mas'ani itu artinya 7 yang selalu berulang-ulang, selalu ya diulang-ulang. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Hadis ini mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surah di dalam Al-Fatihah. Ini agak krusial nih, karena Al-Fatihah ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Kalau yang sunah-sunah nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang wajib kita harus hati-hati, ya. Dan para imam mazhab juga kalau yang berkenan dengan yang wajib itu strike. Sama waktu saya bulan yang lalu kan saya bicara takbiratul ihram itu hukumnya wajib, dan hati-hati, ya, jangan sampai nggak baca takbiratul ihram. Wajib bagi imam, makmum atau munfarid. B26 atau dalil yang ke-26 dari sahabat Nu'aim bin Abdullah berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau membaca basmalah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah salam beliau berkata, demi Allah, saya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An-Nasai dalam sunannya dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya, beda kan, kelihatan. 24 mirip dengan 26. Ya, 25 beda sendiri. Ya, 24 beda sendiri. 25-26 menyatakan basmalah itu include, ya. 24 mengatakan nggak pernah kedengaran Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman membaca basmalah di dalam sholatnya. Bingung Pak? Bingung lagi? Pegangan Pak kalau bingung, ya. Nah, di dalam mazhab, para imam mazhab memilih pendapat mana yang mereka pakai, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah.
Jadi wajib dibaca bersama Al-Fatihah secara jahar. Ya, ini krusial nih. Basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca bersama Al-Fatihah secara jahar. Hadisnya, dalilnya adalah dalil nomor 25 dan nomor 26 tadi. Di dalam mazhab Hambali, basmalah termasuk surah Al-Fatihah. Disunahkan membacanya setiap rakaat, namun membacanya secara sir. Beda ya, Syafi'i mengatakan wajib dan dibaca jahar. Ya. Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Walaupun Al-Fatihahnya hukumnya wajib, tapi baca basmalahnya hukumnya sunnah. Bacanya disirkan. Maliki, basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Hukumnya makruh dibaca di dalam sholat. 24, ini tolak belakang nih, bertolak belakang. Basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, hukumnya makruh, tapi nggak diharamkan ya, makruh. Artinya makruh lebih baik tidak dibaca. Ini dalam mazhab Maliki. Di dalam mazhab Hanafi, basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi Maliki dan Hanafi ini setipe, ya, sependapat. Basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Imam tidak membaca basmalah. Imam tidak membaca basmalah. Namun bagi sholat munfarid, wajib membaca basmalah pada setiap rakaat dengan suara pelan. Agak berbeda ini pendapat dari mazhab Hanafi. Mengatakan basmalah bukan merupakan bagian dari Fatihah, imam tidak membaca basmalah. Namun bagi orang yang sholat munfarid, artinya sholat sendiri tidak mengikut imam, maka membaca basmalah pada setiap rakaat dengan suara pelan. Jadi perlakuannya berbeda di dalam mazhab Hanafi. Nah, pendapat Ibnu Abi Laila boleh membaca secara jahar atau sir. Jadi dibolehkan membaca, tapi tetap membaca. Ini pendapat Ibnu Abi Laila, ya. Boleh membaca, memilih dibaca secara jahar ataupun secara sir. Nah, Bapak-bapak bisa lihat imam-imam di Mutakin bacanya seperti apa? Ada yang baca basmalah, ada yang tidak baca basmalah, ada yang baca basmalahnya dipelankan. Jadi inilah hujah-hujah yang mereka pakai. Ngikutnya ke siapa? Kalau dia ngikut pendapat mazhab Syafi'i, pasti dia jaharkan, ya, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia ngikut mazhab Hambali, maka dia bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau dia ngikut kepada mazhab Maliki dan Hanafi, dia tidak baca karena dihukumkan makruh, ya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus berbesar hati, ya. Nah, kenapa ada perbedaan itu? Ya. Kita lihat. Ini catatan saja. Catatan mushaf Utsmani yang diyakini sama dengan mushaf Al-Imam. Ini mushaf Utsmani yang mushaf yang beredar di seluruh dunia. Ya. Termasuk di Indonesia. Bapak temukan, cari di Indonesia, ada nggak mushaf yang bismillahnya itu bukan merupakan ayat 1? Nggak ada. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Di seluruh dunia yang dipakai adalah mushaf Utsmani yang diyakini adalah sama dengan mushaf Al-Imam. Apa itu mushaf Al-Imam? Wah, ini panjang lagi nih ceritanya. Kalau mushaf Al-Imam itu saya jelaskan secara panjang lebar. Bapak bisa lihat YouTube saya yang membahas tentang ulumul Quran. Kalau buka YouTube, iseng-iseng buka YouTube, cari U3HC. U3HC. Di situ sebanyak 9 episode saya menjelaskan tentang ulumul Quran. Di bagian tertentu di sana
saya lupa bagian yang keberapa, 7 atau 8, itu saya bahas tentang bukan 7 atau 8, sekitar 4 lah. Itu saya bahas tentang bagaimana kronologis Al-Quran itu ditulis, ya, sampai kepada Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu adalah hasil mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan diakui oleh hampir semua sahabat, kemudian dicetak 5, dikirim ke Kufah, Basrah, dan bertinggal ada di Madinah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Mushaf Al-Imam, ya. Kemudian Mushaf Utsmani itu diyakini sama dengan Mushaf Mushaf Al-Imam. Kenapa? Karena diyakini, karena Mushaf Al-Imam itu udah nggak ketemu lagi, ya, nggak ketemu lagi, udah nggak ada Mushaf Al-Imam itu, nggak tahu hilangnya kemana. Dari yang kelima itu tidak ada lagi yang ditemukan, tapi diyakini, jadi sudah ditulis lagi, sudah dicetak lagi, ya, sudah dicetak lagi dan diyakini itu sama dengan Mushaf Al-Imam. Namun, ya, itu di dalam Mushaf Al-Imam itu diyakini basmalah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Namun ditemukan ada dua mushaf selain daripada Mushaf Al-Imam itu. Kan jadi setelah Mushaf Al-Imam itu dicetak 5, dibikin 5, ditulis tangan, ya, 5, mushaf-mushaf yang lain itu dimusnahkan supaya tidak membuat rancu Al-Quran itu, ya. Ternyata masih ada yang lolos juga, ya, yang menuliskan basmalah itu bukan bagian merupakan dari Al-Fatihah. Di antaranya ada 2 mushaf riwayat, bukan mushaf tapi riwayat yang menyebutkan itu bukan merupakan dari Al-Fatihah, yaitu riwayat Qalun dan Syu'bah. Ini mushaf riwayat ini sulit kita temukan, tapi di Madinah ada, di Mekah ada, ya. Bentuknya seperti apa? Ini bentuknya. Perhatiin. Bismillahnya di atas sendiri. Kalau kita kan bismillahnya ayat 1, ya, Al-Fatihahnya, ya. Ini bismillahnya sendiri. Jadi sama dia menempatkan bismillah pada Al-Fatihah dan bismillah pada surat-surat yang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bedanya walaupun dia sama 7 ayatnya, sama-sama 7 ayatnya, bedanya di sini nih. Kalau di dalam mushaf yang Utsmani atau mushaf yang dipakai di seluruh dunia, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat, ya, merupakan 1 ayat. Kalau ini dipisah sama dia, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan, ini tulisan 1, 2, 3-nya enggak tulisan Arab, ya, tapi tulisan Latin, ya. Ini mushaf Qalun, ya. Mushaf Syu'bah mirip. Nah, ini satu lagi. Ini Malikiyaunya. Kalau Malikiyau kita ada Matobi'i di sini, ya. Ada Matobi'i di sini. Maliki Yaumiddin, ini enggak, Maliki Yaumiddin. Jadi bedanya di situ, ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Ini riwayat Syu'bah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim sendiri. Enggak termasuk, bukan merupakan ayat 1. Ininya sama juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Malikiyaunya sama. Tidak matabi, tapi tidak ada harakat, ya. Tidak ada mat, ya. Bukan tidak ada harakat, tidak ada mat, ya. Maliki yaumiddin. Jadi kalau bapak-bapak dengar imam bacanya Maliki yaumiddin, dia ngikut ini, dia ngikut riwayat ini, ya.
Kalau bukan riwayat Qalun, dia ngikut riwayat Syu'bah. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, itu ngikut riwayat yang umum. Ya. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau dia tidak membaca Bismillah, maka dia ngikut riwayat ini juga, karena Bismillah itu bukan merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Ini memang agak krusial karena perbedaannya cukup jauh. Yang satu mengatakan wajib, Syafi'i, yang satu lagi mengatakan makruh. Baik, itu basmalah pada Al-Fatihah. Ya. Udah suruk ya. Lagi. Terakhir, takmin atau membaca amin. Ya, membaca amin. Dalil ke-27 dari Abu Hurairah, jika imam membaca amin maka ikutilah, karena siapa saja yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, Rasulullah SAW juga membaca amin. Ya, jika imam membaca amin maka ikutilah. Dalil yang ke-28 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 4 hal yang disamarkan oleh imam, yaitu membaca ta'awuz, membaca basmalah, membaca amin, dan tahmid Rabbana walakal hamd, yang disamarkan oleh imam. Artinya apa yang disamarkan? Imam itu baca tapi bacanya nggak kedengaran. Ya, imam itu baca tapi bacanya nggak kedengaran, disamarkan. Nah, para imam mazhab, di dalam mazhab Hanafi, imam, makmum dan munfarid membaca pelan, baik dalam sholat jahar atau sholat sir. Ya, jadi bacanya pelan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam, makmum dan munfarid membacanya pelan. Amin. Amin. Amin saja, pelan. Baca tapi pelan bacanya. Nah, di dalam mazhab Maliki, makmum dan munfarid dianjurkan membaca dengan suara pelan untuk sholat jahar atau sir. Imam hanya dianjurkan untuk sholat sir saja. Jadi di dalam mazhab Maliki, makmum dan munfarid dianjurkan membaca dengan suara pelan. Jadi makmum dan munfarid yang dianjurkan membaca dengan suara pelan. Imam hanya dianjurkan untuk sholat sir saja. Jadi sholat jahar, imam tidak membaca aminnya. Yang baca aminnya hanya makmum dan munfarid. Tapi kalau di dalam sholat sir, imam juga membaca aminnya, dibacanya sir. Ya, itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, imam, makmum dan munfarid membaca keras pada sholat jahar dan membaca pelan pada sholat sir. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, siapapun dia, selama dia sholatnya sholat jahar, dia baca amin, dijaharkan. Ya, tapi pada sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, itu sholatnya sholat sir, dia baca aminnya pelan. Ya, lucu juga kan, baca Al-Fatihahnya dia sir, tiba-tiba amin, kan nggak lucu gitu loh. Jadi kalau dia baca sholat, dia adalah sholat sir, maka baca aminnya sir. Kalau dia sholatnya sholat jahar, baca aminnya jahar. Nah, ini ada kejadian orang Indonesia pergi ke Afrika, imam baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum yang lain diam, dia baca sendiri amin. Nah, itu lain. Kenapa? Karena dia ikut mazhab Syafi'i, berada di tempat orang mazhab yang lain gitu ya.
Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, sampai amin kita selesai, ya. Kita selesaikan sampai amin. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan dengan yang lainnya, ya. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sorry, ada foto orang ganteng, jadi abaikan saja. Ya, silakan. Yang pertama tadi basmalah, ya. 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 Di dalam mazhab Syafi'i, baca basmalah itu setiap membaca surah. Al-Fatihah termasuk surah. Iya kan? Maka diwajibkan baca basmalah. Al-Ikhlas juga termasuk surah. Maka dia baca basmalah di dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi di dalam mazhab yang lain tidak, ya, tidak dibaca basmalahnya. Hanya di dalam mazhab Hambali basmalahnya dibaca cuma sir, ya. Nah, pendapat di dalam mazhab Syafi'i juga berbeda ini. Kita lebih fokus nih ke Syafi'i, ya, karena dia mengatakan wajib. Di dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu adalah membaca, satu pendapat yang wajib itu adalah membaca basmalah pada Al-Fatihah dan pada surah. Ya. Tapi di dalam pendapat yang lain di dalam mazhab Syafi'i juga yang diwajibkan itu adalah membaca basmalah pada surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu jelas dalilnya. Rasulullah sendiri yang mengatakan by verbal oleh Rasulullah bahwa itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah, sehingga di dalam pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan bahwa baca basmalah itu sama bacaannya dengan Al-Fatihah yang lain. Jadi alhamdulillah dengan basmalah itu sama, karena basmalah itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari Al-Fatihah. Tetapi membaca ayat surah selain daripada Al-Fatihah itu dibacanya boleh disirkan, boleh dijaharkan. Ya, jadi di dalam mazhab Syafi'i juga ada dua nih pendapatnya. Yang pertama adalah basmalahnya dijaharkan pada waktu baca basmalah Al-Fatihah dan baca basmalah pada waktu surat. Yang pendapat yang kedua mengatakan basmalahnya Al-Fatihah dibaca jahar, basmalahnya surah dibaca boleh dijaharkan, boleh disirkan. Jadi dua tempat itu. Itu pertanyaan pertama tadi, ya. Tetap baca. Kemudian yang kedua tadi apa, ya? Oh, baca Al-Fatihahnya, ya. Nah, itu kan tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi si makmum harus ngerti nih imamnya seperti apa. Ya, terpaksa makmum harus agak ekstra nih memperhatikan imam. Imam ini gimana nih biasanya? Itu sebabnya imam itu dipilih yang sudah biasa. Jadi jangan orang ujuk-ujuk datang, makmum nggak ngerti nih imamnya. Jadi baca makmum itu membaca, lihat perhatikan imamnya. Imam ini kasih kesempatan nggak? Kalau saya bermakmum kepada orang yang saya nggak tahu, nih jangan ngikut saya ya, tapi ngikut ke imam ya. Kalau pilihan saya, kalau saya nggak ngerti imamnya, saya ambil aman. Pada waktu dia membaca Al-Fatihah, kalau dia kasih selang, saya baca di situ. Ya, saya baca di situ. Kalau dia nggak kasih selang, daripada saya nggak baca Al-Fatihah nanti, ya, daripada saya nggak baca Al-Fatihah, saya lebih baik ngikutin dia. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi kalau dia kasih kesempatan spare waktu antara Al-Fatihah dengan surat, saya baca di situ.
Jadi gitu. Jadi memang ada triknya, ada caranya membaca. Kalau Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat mengatakan baca Al-Fatihahnya itu pada saat imam berhenti amin sebelum masuk surat, ya, sebelum masuk surat dibaca Al-Fatihah. Ya. Boleh di sana baca Al-Fatihah kalau imamnya ngasih kesempatan. Yang repot itu kan kadang-kadang imamnya ngebut nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad langsung. Nah, repot kita yang jadi imamnya repot. Ya, kita yang jadi imamnya repot. Kenapa? Serba salah. Serba salah. Kenapa? Kita baca Al-Fatihah pada saat dia baca surah, itu nabrak juga hadisnya. Ya kan? Karena hadisnya mengatakan pada saat imam membaca, dengarkanlah. Kita diperintah untuk mendengarkan, gitu kan. Memang agak repot. Ya, makanya hati-hati ngelihat imam yang sudah terbiasa, makmum sudah ngerti kapan dia baca Al-Fatihahnya. Ya, itu gitu kira-kira. Ada lagi? Tafadhol, silakan. Ya. Hadis mana Pak? Sebentar. Hadis 15 dan 13. Yang jadi masalah itu kemudian dibacanya tambahnya fitnah, tambah fitnah. Tapi ya ini. Nah itu bagaimana pendapat? Ini ya, pakai ini ya. Ya. Anas dan Abu Hurairah itu sahabat. Jadi semua hadis-hadis itu sumbernya dari sahabat. Kalau sahabat pasti udah nyambung nih ke Rasulullah. Ya kalau kita melihat struktur hadis ya, kalau biasanya disebutkan riwayat dari siapa, gitu ya. Di bawah itu, di bawah bagian bawah. Salah satu contohnya. Nah, ini ya. Di bawah itu adalah hadis riwayat Muslim. Itu yang membukukan. Kalau disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, atau dari Abu Hurairah. Kalau disebutkan seperti itu sahabat itu. Sumbernya dari sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah. Disebutkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat. Jadi yang mendengar langsung dari Rasulullah, dialah yang berhak meriwayatkan. Jadi yang berhak meriwayatkan itu adalah sahabat semua. Kalau nggak ada sahabat di dalam sanad itu, ya, di dalam sanad itu tidak ada sahabat, itu hadisnya tertolak. Jadi paling atas itu ya setelah Rasulullah pasti sahabat. Nggak mungkin dari Rasulullah langsung tabi'in, nggak mungkin. Kenapa? Karena tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah. Yang bertemu dengan Rasulullah itu adalah sahabat. Itu tadi. Kemudian yang pertama tadi, ini wajah tu ya. Ini wajah tu itu, ya kalau di dalam hadisnya nggak pakai ini Pak. Namun ada keterangan menyebutkan bahwa ini wajah tu itu, kuhadapkan wajahku, ya. Itu dibaca pada waktu mau kurban. Itu ada keterangan yang menyebutkan begitu, ya. Tapi di dalam hadisnya tidak ketemu ininya itu untuk sholat. Ada ketemu tetapi untuk kurban. Jadi kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah burata wajhatu inni wajhtu wajhiya lilladzi. Ya, dihadapkan wajah. Aku hadapkan wajah. Nah, itu adalah untuk kurban. Jadi bukan untuk sholat, ya. Kalau di dalam hadisnya, ini keterangan yang saya dapatkan, ya. Saya juga nyari-nyari. Ini wajah itu dari mana ya? Tapi hadis yang saya ketemukan adalah
Setelah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah muratan wasila, wajjahtu wajhiya. Tapi kata saya juga diajarin ini wajjahtu dulu kecil-kecil. Pakai ini. Kira-kira gitu. Ada lagi? Betul, silakan. Sebentar. Satu ya. Ya. Nah, karena Fatihah hukumnya wajib, ya. Karena Fatihah hukumnya wajib, orang yang masbuk, dia masbuk, katakanlah pada saat imam sedang membaca ayat, ya. Pada saat imam sedang membaca ayat, dia masbuk. Di dalam hadis beberapa keterangan menyebutkan batasan rakaat itu adalah kalau dia dapat rukuknya. Dia dapat rukuk bersama imam. Ya, dia dapat rukuk bersama imam, artinya dia dapat rakaat itu. Tapi di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Nggak ada rakaat, nggak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Ya, ini kan kelihatan seperti berbeda lagi nih, kontradiktif, ya. Terserah kita mau ngikut yang mana, tapi kalau kita ngikut harus ada dalilnya, harus ada hujahnya. Dua-duanya ada hujahnya. Kalau saya, ya, ini kalau saya nih, saya menghindarkan keraguan-raguan. Kalau saya masbuk, saya kira-kira nih, saya masih sempat baca Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya saya masbuk, imamnya membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dia bacaannya dalam kecepatan seperti itu lagi. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya memastikan diri saya nggak dapat baca Al-Fatihah. Saya lepaskan saja tuh rakaat itu. Sebentar dulu Pak, saya belum selesai ya. Saya sebelum selesai, ini dulu. Ya, ya. Jadi kalau saya nih, saya lebih cenderung untuk menghindarkan keraguan-raguan karena saya ragu. Ya, saya ragu apakah saya sah sholatnya, dapat rakaatnya, karena ada hadis yang mengatakan dapat rakaatnya selama dia ruku bersama imam. Maka kalau saya nggak punya kesempatan membaca Al-Fatihah, maka saya lepaskan itu. Saya pelan-pelan aja. Begitu selesai rukuknya baru saya gabung. Jadi kan sudah saya pastikan bahwa saya nggak dapat rakaatnya. Daripada saya ngejar rakaatnya, tapi Al-Fatihah saya tertinggal. Ya, itu kalau saya. Tapi ada pendapat yang harus kita pahami bahwa itu ada dua pendapat. Yang satu pendapatnya adalah bahwa rakaat itu batasannya adalah ruku, dan pendapat yang lain mengatakan Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Nah ini berbeda karena dua beda. Karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwa bacaan imam itu adalah bacaan makmum, ya kan? Jadi kalau imam makmumnya nggak dapat Al-Fatihah juga nggak apa-apa karena dia sudah diwakili oleh imam, ya. Kalau saya pribadi, Bapak nggak usah ikut saya, Bapak pilih sendiri karena Bapak yang harus bertanggung jawab dengan sholat Bapak, ya, bukan saya yang harus mempertanggungjawabkan sholat Bapak, ya. Bapak pilih mana kira-kira yang lebih baik, ya. Apakah lanjut kejar rukuknya tanpa membaca Al-Fatihah dan anggap itu selesai, ya, lupakan, dan dia dapat Al-Fatihahnya, atau lepaskan, ya, atau lepaskan, ya Pak Dudung. Ya.
tidak karena dasarnya saya tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Saya lebih baik daripada saya jalan dulu. Ya. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu juga berbenturan dengan hadis juga. Hadisnya adalah bersegeralah pada saat imam ruku, engkau ruku, bersegera. Jadi pada saat kita masbuk, ada hadis yang nanti satu saat akan saya sampaikan hadisnya ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa segera ikut, jangan tunda-tunda. Jadi jangan tunda dulu selesai dia sujud 2 kali, kemudian berdiri. Kenapa? Permasalahannya yang kita persoalkan di sini adalah rakaatnya dihitung atau enggak kan? Nah, kalau rakaatnya dihitung atau enggak, kita bisa ambil yang pendapat tadi. Kalau rukunya enggak dapat, ya, kalau rukunya enggak dapat, ya sudah, rakaatnya enggak dapat, tapi ikut saja sujudnya. Ikut sujud, kemudian nanti tambah rakaat. Berapa rakaat yang tertinggal? Rakaat itu enggak dihitung. Ya, rakaat itu enggak dihitung. Kenapa? Ada hadis yang menyebutkan bahwa bersegera, jangan lama-lama. Itu sebabnya kalau kita baca asbabul wurud dari Sami Allahu liman hamidah, itu kan Rasulullah dibisiki oleh malaikat, entar dulu, jangan rukuk dulu. Ada orang yang pengen untuk mendapatkan rakaat itu, jamaahnya makmum pengen buru-buru untuk mendapatkan itu, ditahan oleh malaikat Jibril, ya, ditahan oleh malaikat Jibril. Maka dia dari rumah udah ngos-ngosan mungkin gitu ya, berdoa, ya Allah, saya mau dapat rakaat ini, saya mau dapat rakaat ini. Ditahan oleh malaikat Jibril. Itu riwayatnya kenapa beda. Untuk Sami Allahu liman hamidah bukan Allahu Akbar, karena ada keterangan itu ya. Jadi memang disegerakan. Cuma untuk melepaskan keraguan-raguan kita, kalau saya memilih rukuknya yang saya lepas, tapi sujudnya saya ikut. Ya. Jadi saya untuk melepaskan keraguan-raguan, ini rakaatnya saya dapat atau enggak. Dibilang dapat rakaatnya, saya dapat rukuknya, tapi saya enggak dapat Al-Fatihahnya. Daripada bingung keraguan itu, saya lewatin rukuknya. Rukuknya saja yang lewatin. Dia sujud, imam sujud, saya ikut sujud. Menyelesaikan Fatihah, kita masuk imam rakaat kedua, udah ruku, apa udah mau ruku, kita masih Nggak boleh. Masih menyelesaikan Fatihah, mungkin agak lambat gitu ya. Imam sudah ruku tapi belum naik. Kalau itu mungkin masih bisa diuber. Perintahnya adalah lakukan, ikuti imam. Itu perintahnya. Kalau imam ruku. Ya sudah, kalau Bapak Fatihahnya belum selesai, ambil pendapat satu di antara dua tadi. Ngambil yang lebih kuat Al-Fatihahnya, berarti nggak usah ambil rukunya itu. Berarti rakaatnya nggak usah diambil, nggak usah ditanggapin. Ya nanti nambah lagi. Atau ngambil dalil yang mengatakan bahwa batas rakaat itu adalah ruku. Ya, kita milih, harus milih kita. Harus milih. Kalau saya lebih ngambil jalan aman. Jalan aman saya ambil apa? Wah, saya udah perkirakan nih. Imam nih bacaannya kecepatannya segitu. Saya nggak selesai nih baca Al-Fatihah. Ya udah saya pelan-pelan aja. Apa kek? Bantangin ini kek atau apa kek, pokoknya dia ruku duluan. Sudah selesai dia ruku sempurna, dia i'tidal, baru saya ikut. Dia sujud, saya sujud. Tapi saya nggak hitung rakaatnya. Iya. Ya tadi ada lagi? Apa? Oh ya, Maliki Yaumiddinnya. Hampir sama tapi beda sedikit. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari. Malik raja.
Kalau ma-nya nanti Ustaz Nurdin bisa jelasin. Apa bedanya ma-nya mat tabi'i dan malik yang tidak mat tabi'i. Malik yaumiddin itu yang memiliki hari akhir, ya. Malik yaumiddin raja. Malik itu raja. Kira-kira gitu. Tapi mirip-mirip lah, tidak bertentangan artinya. Berbeda memang, tapi tidak bertentangan. Ya Pak Nur? Ya, saya agak budek dikit saya. Itu kan pendapat kita ya. Ya itu kan pendapat kita. Kenapa? Karena kita itu kan harusnya bermanhaj pada salafus soleh ya. Kan itu jargonnya begitu tuh. Bermanhaj pada salafus soleh itu artinya apa? Bermanhaj pada salafus soleh itu artinya apa? Saya udah jelasin pada pertemuan kedua. Apa artinya? Mengikuti pemahaman salafus soleh, kan itu ya. Jadi bukan pendapat kita, ya, bukan pendapat kita. Saya sudah sampaikan hadisnya tadi. Ada 5 hadis yang hadis nomor berapa tadi? Ya, ini Al-Fatihah nih, ya. Ada 6, ada 5. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu hukumnya wajib, ya. Tidak sah solatnya tanpa membaca Al-Fatihah, termasuk si makmum. Ya, hadis yang nomor 23, yang ke-23 mengatakan bahwa Rasulullah sendiri mengatakan, bacalah Al-Fatihah. Ya, janganlah kalian membaca surah selain Al-Fatihah. Artinya apa? Si makmum disuruh baca Al-Fatihah sama Rasulullah. Tapi ada hadis yang lain yang Pak Nur bawakan tadi, bahwa apabila makmum imam membaca maka dengarkanlah. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ini kan kontradiktif. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini saja yang benar. Ya. Kita harus ngelihat dari semua sisi. Ya, tinggal Bapak milih pendapatnya yang mana yang Bapak ikutin. Nggak bisa kita mengatakan, saya nggak bisa mengatakan bahwa oh si A itu sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak baca Al-Fatihah walaupun dia makmum. Kenapa? Ada hadisnya yang bilang begitu. Kemudian sama tadi dengan pendapat, udah cukup, nggak usah, nggak apa-apa, nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena imam sudah mewakili. Ya tergantung kita mengambil pendapatnya yang mana. Gitu loh. Selama kita tidak mengatakan orang lain salah, karena yakinlah bahwa apa yang diambil, makanya saya bilang bingung Pak, kalau bingung pegangannya kemana? Ke imam mazhab yang sudah diakui kebenarannya. Jadi bukan interpretasi baru kita lagi, karena ini repot Pak. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa hadisnya itu banyak, mau hadis mana yang mau dipegang? Ya. Hadis yang mana mau dipegang? Hadisnya banyak dan kadang-kadang hadis itu berbeda-beda. Ini kita baru sampai ini nih, baru sampai Al-Fatihah nih. Ya. Belum lagi nanti ruku, sujudnya gitu. Jadi kita boleh milih. Sandarkan pendapat yang kita ambil itu kepada pemahaman para salafus soleh. Jangan bikin interpretasi baru. Itu yang saya hindarkan. Saya menghindarkan bikin interpretasi baru. Kenapa? Saya bukan orang yang punya hak untuk menginterpretasikan. Ya, kira-kira gitu. Benar. Ada lagi?
Jadi saya nggak mengatakan benar yang mana, salah yang mana. Semua saya sampaikan, ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini. Monggo silahkan dipakai. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah adalah karena kedhaifan dan kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.